Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saimin saimat rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentunya bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, dan juga maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyariatkannya ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini bukan menjadikan diri kita menjadi haus dan lapar, akan tetapi disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah untuk kita agar menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa, lebih bertakwa kepada Allah dari hari-hari sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui kalau kita memang sudah menjadi orang yang bertakwa? Apa kira-kira ciri-ciri atau sifat dari orang yang bertakwa? Nah, Al-Quran sendiri menjelaskan tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa atau ciri-cirinya. Perhatikan, Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di Al-Quran dijelaskan ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sempit ataupun lapang, di waktu susah ataupun senang, di waktu kaya ataupun miskin sesuai dengan kesanggupannya. Soimin soimat rahimakumullah. Terkadang kalau kita bersedekah, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ketika kita hidup sedang dalam pas-pasan, kita bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, langsung ada pikiran di dalam diri kita, oh ternyata ada yang lebih sulit daripada kita. Ini menjadi tarbiyah, pendidikan, pembelajaran untuk kita semua. Selain bersedekah, kita juga belajar menjadi orang yang lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sifat dari orang yang bertakwa. Di Al-Quran dijelaskan wal kadhiminal ghayz, yaitu orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa syadid bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang pintar gulat, jagoan, ditakuti siapapun. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya terhadap amarahnya. Siti Aisyah suatu ketika pernah marah terhadap tindakan pembantunya. Akan tetapi Siti Aisyah mempunyai ketakwaan yang tertanam di dalam dirinya, sehingga mampu menahan amarahnya. Maka ketakwaan adalah obat yang paling manjur
untuk menahan amarah ketika kita sedang marah. Soimin, soimat rahimakumullah. Selanjutnya, sifat dari orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, yaitu memaafkan sesama manusia. Kalau kita yang berbuat salah, kita yang meminta maaf. Kalau orang lain yang berbuat salah terhadap kita, maka kita maafkan. Itu adalah wal'afina 'anil nas. Terkhusus di bulan Ramadan ini, mari saling bermaaf-maafan. Yuk kita maaf-maafan sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman-teman kita, dan sesama manusia. Tentunya salah satu diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah dengan bermaaf-maafan terlebih dahulu, terkhusus sesama muslim. Soimin, soimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, sifat dari orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang yang bertakwa belum tentu dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang bertakwa belum tentu dia nggak punya dosa. Akan tetapi di Al-Quran ditegaskan orang yang bertakwa adalah yang terakhir ketika dia melakukan fahisyah, suatu dosa yang berakibat untuk dirinya dan juga orang lain, al-zalamu atau zalim terhadap dirinya, berbuat dosa yang berakibat terhadap dirinya. Zakarullah, orang tersebut langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian orang tersebut langsung memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Maka orang tersebut berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatan tersebut. Itulah orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, dosa besar tidak menjadi dosa besar jika kita langsung minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil akan menjadi dosa besar jika dilakukan secara terus-menerus. Allah juga menyuruh kita untuk bertaubat setelah melakukan kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi bukan tobat sambal. Udah tahu pedas, dicobain terus. Udah tahu maksiat itu dosa, malah dilakukan terus. Itu namanya tobat sambal. Soimin, soimat rahimakumullah. Jangan menilai orang dari masa lalunya. Semua orang mempunyai masa lalu. Ketika orang tersebut mempunyai masa lalu yang buruk, kita jangan langsung menilai bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang buruk seterusnya. Sebelum wasit meniup fluid panjang berakhirnya pertandingan, masih ada waktu untuk membalikan keadaan, masih ada waktu kita untuk menang, masih ada waktu kita untuk berbuat baik, karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Banyak orang yang dulunya banyak berbuat kesalahan, akan tetapi ketika ingin meninggal, dia perbanyak berbuat baik dan akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Soimin, soimat rahimakumullah. Itulah sifat atau ciri dari orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mari
sama-sama kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa didapat dengan bahagia oleh kita, dengan bangga oleh kita jika ada rintangan, jika ada halangan. Pengibaratannya adalah suatu pertandingan. Ketika kita bertanding, pertandingan sepak bola, ada musuhnya dan kita menang, maka kita pun akan bangga, maka kita pun akan bahagia. Sama halnya seperti surga. Surga kita bahagia mendapatkannya karena melewati rintangan-rintangan seperti godaan iblis, godaan syaitan, dan juga godaan hawa nafsu. Barakallahu fikum jami'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.